Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kanizar dalam pembahasan ilmu nahwu bab idhofah atau penyandaran atau bab mudhaf ilaih. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bahagia, selalu tersenyum, karena bahagia adalah kunci dari semuanya. Mudah-mudahan bumi kita kembali tersenyum seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas di bab sebelumnya terkait dengan mahfudun bil harfi, lafal yang dikhafatkan dengan huruf. Nah, sekarang kita akan bahas adalah mahfudun bil idhofati, lafal yang dikhafatkan dengan idhofah atau penyandaran. Apa sih yang dinamakan dengan idhofah itu atau mudhaf ilaih itu? Idhofah yaitu adalah rangkaian dua isim yang mengharuskan isim keduanya berhukum khafat tanpa ada penghubung, atau dua kalimat isim yang dijadikan seperti satu kalimat. Bagaimana itu? Kita lihat nanti. Oke. Ruknail idhofah, dua rukun idhofah, dua kalimat yang selalu ada. Bisa dikatakan idhofah ketika ada dua kalimat ini. Apa itu? Yang pertama adalah mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Mudhaf adalah lafal yang disandarkan, mudhaf ilaih adalah lafal yang menerima sandaran. Sekali lagi, lafal yang disandarkan yang terletak di awal, yang mudhaf ilaih itu yang disandari atau lafal yang menerima sandaran. Ya, yang kedua. Selanjutnya hukmul idhofah. Hukumnya idhofah apa sih hukumnya? Ya, idhofah itu adalah susunan dari mudhaf ilaih. Hukmul idhofah yang pertama mudhaf. Mudhaf hukumnya tergantung faktor pengubahnya, tergantung amil sebelumnya. Kalau amil sebelumnya fi'il, maka mudhafnya menjadi fa'il, yaitu rofa. Kalau amil sebelumnya mubtada, maka mudhafnya menjadi khobar, yaitu rofa. Begitu juga seterusnya, dalam arti tergantung faktor sebelumnya. Kalau mudhaf ilaih, hukumnya selamanya wajib beri'rab khafad. Contoh, mudirul madrasati maridun. Mudirul madrasati maridun. Mana mudhaf, mana mudhaf ilaih? Mudirul madrasati ini adalah mudhaf, al mudirun adalah mudhaf, al madrasati adalah mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita jelaskan apa sih mudhaf ilaih itu. Susunan idhofah itu. Idhofah itu adalah dua kalimat isim, mudirun dan al madrasati, dua kalimat isim yang disatukan. Mudirul madrasati ini adalah mudir, direktur, al madrasati sekolah. Kalau kita menyebutkan direktur saja tanpa menyebutkan al madrasati, maka itu bisa memiliki makna umum. Mudir, direktur apa? Direktur sekolah, direktur perusahaan. Kalau kita hanya menyebutkan madrasahnya saja, ini masih umum juga. Madrasah apakah direkturnya, apakah gurunya atau siswanya dan lain sebagainya. Semisal mudir madrasah itu namanya Muhammad, maka ketika kita menyebutkan dua kalimat ini, langsung yang tertuju adalah Muhammad. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyebutkan Muhammad, kita tidak boleh hanya menyebutkan kata mudir saja, atau kita tidak boleh menyebutkan madrasah saja. Nah, ini yang dimaksud dari dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan, dua kalimat yang dijadikan satu. Ketika kita menyebutkan mudirul madrasah, maka yang tertuju adalah Muhammad. Nah, itu yang namanya susunan idhofi, mudhaf ilaih. Contoh lain seperti hiya tuhibbu walidayha. Hiya tuhibbu walidayha. Dia mencintai kedua orang tuanya. Kalau saya mengibaratkan kedua orang tuanya itu namanya adalah Muhammad dan Aisyah, ya. Namanya Muhammad Aisyah, maka ketika saya menyebutkan dua orang tuanya langsung tertuju kepada Muhammad dan Aisyah. Kalau saya hanya menyebutkan walidah saja, ke orang tuanya, tidak mungkin tertuju ke Muhammad dan Aisyah. Kalau saya menyebutkan humanya saja, itu pun masih umum. Dua itu siapa? Nah, ya.
Jadi itu yang dinamakan dengan susunan idhofi atau susunan mudhof mudhof ilaih. Nadrusu fi sahatil madrasati, ini mudhof ilaih dikhofatkan wajib. Sahati ini mudhof menjadi khofat karena ada huruf jernya. Ya kan tadi i'rabnya kalau sahah itu mudhof itu i'rabnya selamanya sesuai dengan amil sebelumnya. Kalau al madrasati i'rabnya selamanya pasti khofat. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Minal mudhofi asqitit tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna. Nah, ini pertama kita akan bahas syarat. Dari definisi mudhof mudhof ilaih sudah paham. Mudhof mudhof ilaih itu adalah dua kalimat yang dijadikan seperti satu, tidak bisa dipisah. Kita sekarang akan bahas syaratnya. Syarat pertama, syarat mudhof. Nah, tadi kita sudah bahas hukumnya. Hukum mudhof itu sesuai dengan amil sebelumnya, dan hukum mudhof ilaih selamanya khofat. Sekarang kita akan bahas syarat. Syarat mudhof itu adalah nun atau tanwin harus dibuang. Nun atau tanwin itu harus dibuang. Contoh, mudirul madrasati maridun. Mudir madrasah itu sakit. Mudirul madrasati utawi mudir madrasah iku maridun sakit. Hiya tuhibbu walidayha. Hiya utawi dia iku tuhibbu mencintai walidayha kedua orang tuanya. Nadrusu fi sahatil madrasati. Nadrusu kami belajar fi sahatil madrasati di teras madrasah. Nah, sekarang asalnya mudirul madrasati itu adalah mudirun al madrasati. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Asalnya mudirun al madrasati. Nah, ketika lafal mudirun ini ingin digabungkan, ingin dijadikan mudhof mudhof ilaih, maka tanwinnya harus dibuang menjadi mudirul madrasati. Selanjutnya, walidayha asalnya adalah walidaini laha. Walidaini laha, kedua orang tua baginya. Laha kadue, misal Aisyah. Walidaini kedua walinya, kedua orang tuanya, laha baginya. Nunya dibuang. Setelah itu sahatin al madrasati. Tanwinya dibuang menjadi sahatil madrasati. Ahlukum asalnya ahlun lakum. Ahluna asalnya ahluna lana. Ahluna lana. Lamul milkinya dibuang. Karena apa? Karena nanti kita akan bahas bahwa dalam idhofa itu bisa menyimpan makna lamul milki, bisa menyimpan makna dari, dan seterusnya. Oke ya, jadi syarat mudhof mudirun, walidaini, sahatin, ahlun, ahluna itu semuanya adalah mudhof yang tanwin atau nunnya harus dibuang sebagai syarat. Selanjutnya, syarat mudhof ilaih. Waqfid bihil ismal ladzi lahu tala ka qatila gulami zaidin qutila. Syarat mudhof ilaih wajib beri'rab khofat. Sama ya, mudirun al madrasati, lafal al madrasati mudhof ilaih, walidayha, sahatil madrasati, qatala gulama zaidin, qatila gulama zaidin, lafal zaidin dan seterusnya. Lafal al madrasati, walidayha domir, al madrasati itu adalah mudhof ilaih yang wajib khofat. Nah, sekarang mudhof ilaih itu menyimpan makna di, wa huwa ala taqdiri fi aulami au min kamakril laili au gulami au abdi zaidin au ina zujaji au thawbi khuzzin au kababi saji. Kita lihat dalam pembahasan. Babu sajin, lafal babu sajin itu adalah mudhof mudhof ilaih yang di dalamnya menyimpan makna min. Babun min sajin, pintu dari kayu jati. Ya, dijadikan mudhof ilaih babu sajin. Jadi kalau kalian memaknai susunan mudhof mudhof ilaih itu, jangan kalian hanya maknain saja, tapi kontekskan dalam makna yang tepat. Apakah di situ menyimpan makna min atau menyimpan makna yang lain. Contoh yang kedua, thawbu khuzzin, baju dari sutra. Ada min lagi, thawbun min khuzzin. Thawbun min khuzzin, khuzzin insyaallah ala khuzzin. Thawbun min khuzzin. Thawbu khuzzin, baju dari
sutra. Ina uzujajin, inaun min zujajin, tempat dari kaca. Abdu Zaidin, budaknya Zaid. Abdu Zaidin, abdun li Zaidin, budak bagi Zaid. Karena lamnya kan lam kepemilikan kan. Kalau min tadi min bermakna dari, nah sekarang lamnya lam kepemilikan. Abdun li Zaidin. Sekarang gulami, budakku, berarti lam juga. Gulamun li gulami. Dan seterusnya. Yang ketiga yang terakhir adalah makrul laili. Nah, ini bermakna fi, makrun fil laili, tipu daya di waktu malam, Oleh karena itu, mudhof ilaih susunan idhofi ini menyimpan 3 makna huruf jar, bermakna min, bermakna lamul milki, dan bermakna fi. Kalian lihat konteks kalimatnya menjelaskan tentang apa, maka di situ harus kalian kira-kirakan makna 3 huruf ini yang terbuang. Selanjutnya kita akan membedakan, karena sangat sulit sekali, terkadang kita sangat mirip sekali antara idhofi dan na'at man'ut. Susunan mudhof ilaih dan na'at man'ut kita bahas satu-satu. Perbedaan antara mudhof ilaih dan na'at man'ut. 1. Kalau di mudhof ilaih tidak harus sama dalam jenisnya. Kalau na'at man'ut harus sama dalam jenisnya. Contoh, sayyaratu jadidin. Mohon maaf, bukan sayyaratun, sayyaratu jadidin. Sayyaro ini mudhof, jadidin ini mudhof ilaih. Sayyaro ini muannats, jadidin ini mudzakkar. Boleh jadi mudhof ilaih. Kalau na'at man'ut enggak. Kitabun jadidun, sama-sama mudzakarnya. Kitabatun jadidatun, sama-sama muannasnya. Jadi harus sama kalau dalam na'at man'ut jenisnya. Kalau dalam mudhof ilaih jenisnya boleh beda. Yang kedua, mudhof harus berupa isim nakiro dan mudhof ilaih berupa isim ma'rifat. Kalau na'at man'ut, antara na'at man'ut harus sama-sama dalam nakiro dan ma'rifatnya. Contoh, baitul mudiri, rumahnya mudir. Ini kalau mudhof ilaih. Baitun ini adalah nakiro, rumah al mudiri ini adalah ma'rifat. Kalau dalam mudhof ilaih syaratnya harus yang pertama adalah nakiro, yang kedua adalah harus ma'rifat. Enggak harus ada lamnya ya, yang penting ma'rifat. Contoh, ghulamu zaidin, enggak ada alamnya. Ghulamu zaidin, lafal zaidinnya berupa lafal yang ma'rifat. Selanjutnya, kalau na'at man'ut dia harus sama nakiro, ma'rifat. Al mudarrisu al jadidu, kitabun jadidun. Ini nakiro. Ini ma'rifat. Nah, itu dalam na'at man'ut harus sama. Nakiro, ma'rifat. Jika dalam mudhof ilaih, mudhof harus berupa nakiro, terus mudhof ilaih harus berupa ma'rifat. Sekarang, mudhof ilaih. I'rabnya mudhof mengikuti amil sebelumnya. Dan i'rabnya mudhof ilaih selamanya khafad. I'rabnya mudhof ilaih selamanya khafad, i'rabnya mudhof selamanya mengikuti faktor sebelumnya. Kalau sebelumnya fi'il, maka dia fa'il. Kalau sebelumnya fi'il fa'il, maka dia maf'ul. Kalau sebelumnya tidak ada awal kalimat, maka menjadi mubtada, dan seterusnya. Dan mudhof ilaih selamanya khafad. Berbeda dengan na'at man'ut. Kalau na'at man'ut, na'at selamanya i'rabnya mengikuti man'ut. Namanya juga tabi'un lil man'ut, lafal yang mengikuti man'ut. Ya, sekalipun kalau i'rabnya man'utnya sesuai dengan tuntutan amil, sama seperti mudhof. Tapi bedanya kalau na'at i'rabnya selamanya mengikuti man'ut. Contoh yang selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya adalah adad dalam mudhof tidak harus sama dengan mudhof ilaih. Adadnya antara mudhof dan mudhof ilaih tidak harus sama. Tapi kalau na'at man'ut adadnya harus sama. Contoh, Dzulqarnaini, kurang nun satu, mohon maaf. Dzulqarnain. Ya, yang dzu ini adalah mudhof, al-qarnaini ini adalah mudhof ilaih. Pemilik dua qarnain, tanduk. Nah, ini mudhof ilaihnya berupa tasniyah, mudhofnya berupa mufrad. Ini enggak apa-apa dalam mudhof ilaih. Tapi kalau dalam na'at man'ut, sa'atun jadidatun harus sama mufradnya.
Sa'atani jadidatani, harus sama tasniahnya. Itu bedanya na'at man'ut dan mudhof ilaih. Karena sangat sama sekali, sering kita keliru antara perbedaan na'at man'ut dan mudhof ilaih. Nah, sekarang tentang tawabi. Wa qad madat ahkamu kulli tabi'in mabsutatan fil arba'i tawabi'i. Hukum tawabi, ya, na'at, taukid, badal dan athof sudah dijelaskan dengan gamblang pada bab marfu'atul asma. Jika ada kata mengikuti kata lain yang bererob khofad, maka ia pun harus khofad. Jika ada kata lain yang bererob mengikuti rofa, maka dia pun harus rofa, dan seterusnya. Namanya juga tawabi. Na'at, taukid, badal dan athof. Nah, contoh darostu, kita lihat darostu fil madrasati asyahirati. Ini apa tawabinya? Darostu, saya belajar, fil madrasati, di sekolah, asyahirati, yang masyhur. Apa ini tawabinya? Ini na'at. Yang kedua, zahaba Muhammadun ma'a abawaihi wa asdiqaihi. Apa tabi'nya? Ini athof. Hadza kitabun, hadza kitabu Abi Hamidin Muhammadin. Hadza kitabu Abi Hamidin Muhammadin. Ayo, tabi'nya apa? Ini tabi'nya badal. Nazartu ila Zaidin nafsihi. Ini tabi'nya taukid. Oke ya. Ini na'at, ini athof, ini badal, ini taukid. Semuanya ini adalah tawabi yang dia di i'rab khofadkan, dikasrohkan karena mengikuti lafal sebelumnya. Dan ini sudah dijelaskan secara gamblang dalam pembahasan marfu'atul asma. Terima kasih, sampai jumpa dengan video selanjutnya. Alhamdulillah, ini adalah pembahasan terakhir. Setelahnya kita akan melakukan penutupan, ya, hanya penjelaskan terkait dengan penutupan atau ikhtitam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhirat, dan bisa berguna dalam mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Kita nanti akan lanjut dengan pembuatan video dari bab pertama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.